sejahtera, perkenalkan nama saya Vivi Mahardika Laule, mahasiswa program studi sarjana farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang kimia medisinal. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari kimia medisinal. Jadi kimia medisinal ini merupakan suatu ilmu. Dia merupakan cabang ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami mekanisme kerja obat. Dia juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hubungan struktur kimia dan dengan aktivitas obat. Dengan kimia medisinal ini, dia juga dapat dilibatkan untuk mempelajari perilaku biodinamik melalui sifat fisik dan kereaktifan senyawa kimia dalam suatu obat. Secara sederhana, kimia medisinal ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan struktur kimia suatu senyawa atau dalam hal ini struktur kimia dari obat dengan aktivitas biologisnya di dalam tubuh. Kemudian akan dibahas mengenai peran dari kimia medisinal dalam penemuan senyawa obat baru. Seperti telah dikatakan bahwa kimia medisinal adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kimia dan aktivitas biologisnya. Nah, peran dari kimia medisinal ini dia sangat bermanfaat dalam penemuan obat baru, karena ketika ditemukan suatu senyawa yang diidentifikasikan sebagai obat, maka dia di sini akan dilakukan isolasi. Setelah itu diidentifikasi komponen zat aktifnya. Setelah itu akan didapatkan strukturnya melalui spektrum MS, bisa juga dengan HNMR. Nah, ketika didapatkan strukturnya ini, maka akan dikembangkan karakteristiknya dengan ilmu kimia medisinal ini. Misalnya agar lebih berpotensi, maka struktur kimia yang telah didapatkan ini akan diganti gugus fungsinya dengan gugus fungsi yang lain. Kemudian dicari tahu apakah dengan penggantian ini dia akan memberikan efek sesuai tujuan obat atau dia tidak sesuai, atau justru akan ditemukan obat baru lagi. Itu dilakukan dengan memanfaatkan ilmu dari kimia medisinal ini. Kemudian fungsi lain dari kimia medisinal ini terkait dengan proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat. Ini dia dimanfaatkan untuk melihat, karena telah diketahui bahwa obat ini tidak dapat larut jika dalam bentuk ion, namun dia dapat larut dalam bentuk molekul. Nah, dengan mengetahui struktur kimia dari senyawa obat yang baru ini, maka dalam proses penemuan obat baru dia dapat mengidentifikasi dan melihat serta memperbaiki dari suatu struktur senyawa obat sehingga dia dapat terabsorpsi dengan baik dalam tubuh dan diterima oleh tubuh, serta penemuan obat ini dapat dikembangkan karena dia dikatakan layak untuk dikembangkan. Kemudian akan dibahas mengenai mekanisme dari antara interaksi obat dan reseptor sehingga dapat menghasilkan respon agonis dan juga respon antagonis. Nah, interaksi obat dan reseptor ini merupakan hal yang penting untuk menghasilkan efek terapeutik obat. Reseptor ini merupakan protein spesifik yang ada dalam tubuh yang kemudian dia ini akan berikatan atau berinteraksi dengan obat atau metabolit obat. Kemudian reseptor yang merupakan tempat molekul atau obat berinteraksi ini, dia akan membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga menimbulkan respon suatu senyawa yang dapat mengaktifkan reseptor tersebut sehingga menimbulkan respon yang disebut dengan respon agonis. Artinya dia mengaktifkan reseptor tersebut. Dalam hal lain juga agonis ini dapat diartikan bahwa dia ini efeknya menyerupai senyawa endogen yang mampu berikatan ke reseptor fisiologis. Kemudian tentang reseptor antagonis, ini dia bekerja berlawanan dari reseptor agonis. Sedangkan reseptor antagonis ini dia ini bersifat dia berlawanan dengan agonis. Jadi reseptor antagonis ini dia berikatan dengan obat, namun dia
tanpa mengaktifkan reseptor tersebut. Jadi antagonis biasanya berikatan melalui ikatan ion, hidrogen, atau van der Waals sehingga bersifat reversibel. Antagonis ini menghalangi kerja agonis dengan mencegah agonis berikatan dengan reseptor sehingga efek obat tidak bisa dihasilkan. Secara sederhana, antagonis ini dapat dikatakan sebagai efek yang dia memberikan efek yang meniadakan efek agonis, di mana antagonis bisa dikatakan sebagai inhibitor agonis. Kemudian yang berikut akan dijelaskan mengenai peran dari sifat fisika kimia dari pada sediaan farmasi. Nah, berbicara mengenai sifat fisika kimia ini, dia merupakan hal dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat karena sifat kimia fisika memegang peran penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat sehingga dapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Sifat fisika kimia ini juga akan berikatan erat dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor untuk menghasilkan efek terapeutik. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat harus melalui bermacam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dengan cairan luar dan dalam sel serta biopolimer. Di sini, sifat kimia dan fisika berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat sehingga kadar obat pada waktu tertentu mencapai reseptor dalam jumlah yang cukup besar sehingga dia mampu memberikan efek terapeutik. Kemudian ciri-ciri kimiawi dan fisika yang unik dari suatu bahan obat ini ditentukan bukan oleh uji analisa dan metode yang digunakan untuk identifikasi serta pengujiannya, tapi berhubungan dengan formulasi, bentuk sediaan, kestabilan, efektivitas, dan keamanan. Berbicara mengenai mengkonsumsi obat, dalam kita mengkonsumsi obat bukan saja cuma obat yang kita konsumsi, namun mungkin ada makanan, minuman yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh bersama-sama dengan obat. Nah, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa akan kemungkinan timbul interaksi antara obat dan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ada interaksi yang menguntungkan, ada interaksi yang merugikan. Nah, interaksi-interaksi ini diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan keterlibatan dalam proses farmakokinetik maupun farmakodinamik. Jadi, ketika suatu makanan atau minuman mengubah efek suatu obat, perubahan tersebut dianggap sebagai interaksi obat makanan. Interaksi seperti itu bisa saja terjadi, tetapi tidak semua makanan dapat mempengaruhi obat untuk berinteraksi, hanya makanan-makanan tertentu saja. Hal-hal yang mempengaruhi atau menyebabkan interaksi antara obat dan makanan ini dapat dimengerti dengan seperti ini, bahwa ketika protein yang disebut enzim ini dia memetabolisme banyak obat. Jadi ada beberapa makanan ini yang dapat membuat enzim-enzim ini bekerja lebih cepat atau lebih lambat, baik dengan memperpendek atau memperpanjang waktu yang dilalui obat dalam tubuh. Nah, jika makanan ini mempercepat kerja enzim, maka obat akan lebih singkat berada dalam tubuh sehingga akan mengurangi bahkan menghilangkan efek terapeutik dari obat tersebut. Nah, sebaliknya, jika makanan memperlambat kerja enzim, maka obat ini akan berada lebih lama dalam tubuh dan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang berikut tentang interaksi farmakokinetik. Nah, interaksi farmakokinetik ini dapat terjadi beberapa tahap, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi, maka kadar plasma obat ini akan meningkat atau menurun. Akibatnya akan terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas dari obat tersebut. Kemudian adalah interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik ini berbeda dengan interaksi farmakokinetik, di mana
pada interaksi farmakodinamik ini terjadi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologis yang sama, sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis, atau antagonis tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma, atau seringkali interaksi obat terjadi karena secara langsung berkompetensi dengan reseptor. Nah, kemudian yang berikut berbicara mengenai efek obat dalam tubuh setiap pasien ini berbeda-beda. Nah, respon terhadap banyak obat ini sangat beragam antara pasien yang satu dengan yang lain setelah diberikan obat dengan dosis yang identik. Beberapa pasien ini mungkin mengalami efek samping yang merugikan, namun beberapa pasien lain mungkin belum mengalami atau merasakan efek terapeutik dari dosis yang diberikan. Hal-hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan respon dari setiap pasien terhadap obat dengan dosis yang sama itu adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi yang pertama itu faktor usia, di mana pada pasien lansia ini dia memiliki variasi respon obat. Hal ini disebabkan karena pada pasien kemungkinan besar ini terjadi penurunan keluaran jantung, jadi kenaikan kandungan lemak, penurunan peningkatan protein, dan penurunan fungsi ginjal karena faktor usia. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor aktivitas enzim, di mana perubahan aktivitas enzim seperti yang tercermin dari induksi enzim mungkin bertanggung jawab atas variasi respon obat individu. Sebagai contohnya, merokok ini mengandung hidrokarbon polifilik yang menginduksi kerusakan oksidasi jantung hati, sehingga akan mengakibatkan kenaikan dosis yang diperlukan untuk obat-obat seperti teofilin dan antidepresan trisiklik. Kemudian faktor berikut adalah gangguan genetik, di mana variasi respon obat antara individu sebagiannya disebabkan oleh perbedaan genetik yang mungkin juga mempengaruhi sensitivitas reseptor variasi genetik pada jalur metabolik. Seperti contohnya asetilator cepat, dan ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian yang berikutnya ini interaksi obat, di mana suatu interaksi obat terjadi ketika obat mengubah intensitas efek farmakologis dan obat lainnya yang diberikan secara bersamaan. Interaksi obat ini bisa mencerminkan perubahan farmakokinetik atau farmakodinamik. Akibat dari interaksi obat bisa meningkatkan atau mengurangi efek-efek dari suatu obat yang menyebabkan efek-efek yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Kemudian akan dijelaskan mengenai afinitas dan efikasi atau aktivitas intrinsik, di mana afinitas ini adalah ukuran kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor, di mana ikatan kovalen menghasilkan afinitas yang kuat. Dia memiliki interaksi yang stabil dan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah. Biasanya dia bersifat reversibel. Sedangkan efikasi atau lebih dikenal dengan aktivitas intrinsik ini merupakan kemampuan obat terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberikan efek. Beberapa obat bisa mempunyai afinitas tetapi tidak menunjukkan efikasi atau aktivitas intrinsik. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengaruh atau perjalanan sediaan farmasi dalam fase farmasetik, terus fase farmakokinetik dan juga fase farmakodinamik. Namun di sini ini ditampilkan menggunakan skema. Nah, saya akan menjelaskan bahwa suatu sediaan farmasi contohnya dalam bentuk tablet dalam fase biofarmasi atau fase farmasetik ini, dia ketika masuk ke dalam tubuh, suatu obat yang mengandung zat aktif ini akan menjadi tablet pecah atau mungkin jadi granul pecah
Kemudian zat aktif ini dia akan terabsorpsi oleh larutan dalam tubuh. Setelah itu obat ini atau zat aktif ini dia sudah tersedia dan dia siap untuk direabsorpsi atau proses pengambilan kembali zat-zat yang penting bagi tubuh. Nah, lalu dari proses reabsorpsi ini dia akan masuk ke dalam fase farmakokinetik. Dalam fase farmakokinetik ini akan terjadi mekanisme reabsorpsi, ada metabolisme, distribusi, dan juga ekskresi atau pengeluaran. Setelah terjadi mekanisme ini masih dalam fase farmakokinetik, akan dinyatakan bahwa obat ini sudah tersedia untuk bekerja dalam tubuh. Setelah itu akan masuk ke dalam fase farmakodinamik. Nah, dalam fase farmakodinamik ini obat ini akan berinteraksi dengan reseptor yang ada atau protein spesifik yang tadi ada dalam tubuh. Setelah dia berikatan dan berinteraksi dengan reseptor, baru sediaan farmasi atau obat ini mampu memberikan efek terapeutik atau manfaat dari obat ini akan muncul. Sekian dari yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan salam sejahtera untuk kita semua.